Oke gengs, balik lagi sama gua Gon di segmen Lu tuh siapa? Kali ini kita nih kedatangan tamu nih. Pokoknya di dunia kancah permainan di Indonesia pokoknya mantep banget deh. Pokoknya gua beh, beh banget. Nah, kali ini gua hadir bersama Baldut. Halo, gue Baldut, admin dari Selintang Tilut. Nah, gimana Bal? Supaya biar pada percaya nih, lu liatin deh selintang tilut tuh, bahwa lo yang benar-benar memegang selintang tilut, Bang. Oh, gue ngasih unjuk akun. Yoi. Anjing mana sih? Gimana ngasih unjuknya nih? Gue kasih unjuk ke kamera aja. Kasih unjuk ke kamera aja. Nih ya, tuh. Biar legit banget. Nah, lihat gengs. Di Balut ini salah satu orang yang ya kalau bisa dilihat humoris sih. Iya. Enggak juga sih Gon, sorry Gon. Gue biasa aja gitu. Cuman ya, apa ya, emang lebih seneng bercanda aja gue. Soalnya, gimana ya, hidup udah tegang ya, males gitu. Jadi bawahnya gue tuh emang seneng bercanda aja. Di balik sebuah akun yang cukup besar, notabene selintang tilut nih. Lo tuh siapa sih? Apa yang lo alami di hidup lo dari SD, SMP, SMA sampai lo akhirnya bisa megang selintang tilut gitu? Gue siapa ya? Gue kalau ditanya gitu sebenarnya bingung juga sih. Cuma gue tuh karena gue baldut gitu ya. Terus gue sering bercanda juga. Kadang orang-orang tuh anggap gue bukan baldut, tapi badut. Suka sih ya, jadi cuma apa ya? Cuma nganggap gue tuh cuman ya bercandaan aja, nggak pernah serius. Padahal satu sisi gue juga bisa serius gitu, bisa ngobrol yang benar gitu. Walaupun kalau diajak bercanda ya gue seneng banget. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah, ada nggak sih di dalam perjalanan lo sampai nyampe ke Mempage itu, lo bisa, ya gue melihatnya 100K itu dalam suatu dunia meme itu cukup besar, bukan cukup besar dan sangat besar sih menurut gue. Ada gak sih kejadian-kejadian selama lo SMA, kuliah, SMP, SD yang ngeinspirasi lo gitu? Inspirasi gue buat nih akun gitu. Kalau inspirasi sebenarnya jadi tuh awalnya lu tau lah, kita punya grup banyak nih ya kan, grup chat SMA, kita punya grup chat tongkrongan rumah, terus pas kampus apalagi kan per kelas lu punya grup sendiri-sendiri, grup angkatan juga. Nah kadang kan suka perang gambar ya kan sih, gue bilangnya perang gambar ya, perang orang ngirimin apa gitu. Nah itu tuh gue seneng banget kan save-savein itu. Jadi di grup sebelah gue save-savein, ntar grup sebelah lagi perang gue timpalin gitu. Terus banyak yang senang, dan gue mikir kayaknya kalau misalnya cuman grup doang gue lemparnya kurang seru deh. Gue kayaknya ini sayang banget nih kalau gue udah nyimpen banyak cuman nggak ada media buat nyalurinnya gitu. Ya akhirnya gue kepikiran tuh buat itu akun Selintang Tilut, dan akhirnya bisa ya lumayan lah kayak sekarang. Nah, ketika lo mengumpulkan semua itu, lo udah menjadi salah satu orang yang ngumpulin meme, lo ngerasa sibuk gak sih dengan meme itu semua? Sibuk ya, gue kalau gue pribadi sih gue nih, bentar gue bakar dulu ya. Cukup. Gue nggak pernah nganggap ini, baik lagi karena basic bercanda, gue nggak pernah nganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Nggak tahu itu salah apa bener ya, tapi gue nganggapnya itu ya karena akun bercanda, ya gue juga ngelolanya dengan gue nggak terlalu serius gitu ya, gue bercanda aja. Jadi gue nggak pernah berharap gue pribadi nggak pernah berharap kayak wah ini bakal jadi sesuatu yang besar nih, ini bakal jadi merubah hidup gue tuh. Enggak, gue nggak bakal kepikiran kayak gitu. Gue cuma sesimpel yang penting orang terhibur aja follow akun gue, punya asupan untuk ketawa lah gitu di hari harinya. Nggak tahu tuh orang lagi penat apa gimana ngeliat akun gue jadi seneng. Sesimpel itu aja sih gue sebenarnya pengennya ya gitu. Cuman ya bisa sampai angka yang lumayan gitu tanpa gue mengurus dengan proper, ya gue rasa cukup beruntung juga sih gue.
ketika lo menjalani hari-hari itu running fanpage lo, ada nggak sih yang mencari tahu di balik selintang lo tuh siapa? Lo tuh siapa? Ini kok bisa ngeran fanpage sampai 100k? Ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Sebenarnya apa ya? Yang lebih dari gue tuh banyak sih. Cuman ada aja juga orang-orang yang nanya, Min, tunjukin lah muka lu, Min inilah apalah. Gue bukan nggak mau sebenarnya, cuman apa banget sih itu ibaratnya, Min tunjukin lah, lu di DM nih, Min tunjukin lah muka lu. Ya maksudnya gue selfie gitu kan, aneh banget, maksudnya cacat banget gitu kan, ngapain gitu. Banyak sih gue yang nanya apa namanya, ya, tunjukin muka lu lah kalau berani gitu-gitu. Maksud gue, ya buat apa, orang nggak buat apa, maksudnya nggak penting gitu, nggak ada tujuannya juga, bakal apaan kan. Toh di beberapa kali kesempatan gue juga sempet nongol, cuma mungkin orang-orang nggak apa gimana gitu kan. Nah, ketika orang nggak tahu dan lo tidak menampakkan diri, ya, terus mungkin ada 1-2 orang yang tahu kan pada akhirnya lo siapa. Iya. Nah, pas tahu dia lo diteror nggak sih, mendapatkan suatu ancaman? Gue malah kocak tuh. Jadi karena SMA gue nih follow ya kan, masih 15.000 waktu itu. 15.000. Nah, gue tahu nih nama bapaknya. Dia komen tuh di salah satu postingan gue kan, set keluar. Gue komen pakai selendang tilu. Risik Mulyawan di DM gue langsung. Weh Min, kok lu tau nama bapak gue Min? Nge-DM gue retweet dong dia. Weh anjing, sampai yang video call gitu kan di DM bisa gitu ya. Gue diemin sampai pas nongkrong baru gue kasih tahu. Anjing itu orang kesel banget sama gue. Soalnya setiap dia komen, dia tuh sering banget komen. Gue gitu lah, Mulyawan, bacot Mulyawan. Gue gitu mulu tuh. Tuhan gue isengin. Cuman gue buat beberapa orang sih, ya buat teman-teman gue yang tahu gitu ya. Paling kalau pas ketemu ini, wah anjing lu Dut, anjing lu. Dapat konten dari mana sih lu? Gitu-gitu doang paling. Dia penasaran sama gimana sih caranya lu dapat konten-konten yang kayak gitu. Paling gitu sih. Tapi nggak pernah tuh sampai ada orang kayak ngasih ancaman mati, ancaman kayak death threat karena ngirimin kepala kuda lah gitu. Wah, kalau alhamdulillah sih enggak ya, cuman beberapa itu gitu. Wah enggak, kalau misalnya sampai yang ancaman mau mukulin atau apa sih enggak. Cuman kayak kontennya minta di take down, terus apa namanya, minta kredit, kayak gitu-gitu kadang gue tanggepin. Paling tuh waktu itu pernah ada teguran gue. Jadi waktu itu gue ngepost apa ya, jadi ada orang nih berkebutuhan khusus, bibirnya sumbing tapi dia nyanyi. Gue upload terus dokter spesialis bibir sumbing itu nge-DM gue, nggak 1-2 orang, belasan. Itu gue agak scare juga tuh. Cuman mereka tuh ngasih tahu bahwa orang kayak gini jangan diekspos. Masalahnya orang kayak gini tuh butuh support, butuh dirangkul lah gitu, jangan diekspos kayak gitu. Nah, di dalam hati gue nih, gue mikirnya di situ kan konten dia nyanyi di situ dia nggak nyanyi terpaksa, gue emang nyanyi selfie terus nyanyi aja gitu. Ya di situ gue pikir, wah dari dia tuh emang butuh pengakuan atau dia tuh menormalkan diri dia gitu. Nah makanya di situ gue upload, gue nggak sembarangan, kecuali nih ya, emang dia udah sumbing terus butuh bantuan nih, ada tulisan nomor rekening segala macam, gue upload, itu baru kurang ajar gue. Gue mikirnya di situ konteksnya dia di situ emang having fun dan bukan minta, tanda kutip minta kasihan orang lain. Dia emang situ berasa mau, ya gue sama malu pada gitu, gue bisa nyanyi gitu. Ya tapi orang dokter ini baik sih ngasih penjelasan ke gue, dan akhirnya konten itu gue take down. Cuman beberapa konten ada juga orang nih yang minta take down. Jadi misalnya orang ini ada di konten tersebut minta take down, mintanya tapi kurang ajar gitu. Weh anjing nggak easy. DM gue, anjing lo nggak easy segala macem. Lo mau gue laporin segala macem bla bla bla. Kadang gue read doang. Karena gue mikirnya, ya lu udah upload di sosial media nyet, ya udah konsumsi publik gitu. Ya walaupun mungkin menurut gue salah juga gitu. Tapi toh di situ gue nggak apa ya gue nggak upload aja gitu. Gue nggak gue edit apa, gue ini apa, emang murni video dia yang gue upload. Dan gue mikir ya, apa yang udah lo upload di sosial media dan lo nggak private akun lo,
ya udah konsumsi publik kayak gitu paling. Nah, ketika lo Gue minum ya. santai. Apa tadi? Ketika nih lo di dapet death threat, jadi keinget orang-orang yang tadi kan, tapi no offense, tapi karena emang kita having fun bareng-bareng, kita semua sama, kita semua manusia dan kita semua having fun bareng-bareng sebagai manusia. Oke. Nah, ketika lo mendapat semua death threat itu, bukan death threat sih, mungkin ancaman yang cukup membuat tekanan lah ya. Itu lo ada pelajaran ini nggak sih yang bisa lo ambil dan akhirnya lo nggak mau ngeposting hal-hal kayak gitu lagi, atau enggak lo nggak buat bikin kapok dan akhirnya nggak buat aturan sendiri dalam lo ngepost gitu? Ya akhirnya gue sebenarnya kalau habis ginian kayak gitu gue agak takut sih akhirnya ngepost teman-teman yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin, apalagi sekarang lu main TikTok, banyak teman-teman kita nih yang berkebutuhan khusus, mereka tuh berani mengekspos diri dengan tujuan tuh, nih gue juga bisa loh kayak kalian gitu. Dan di situ gue ngeliat poinnya adalah, ya akun gue nih bisa nih nge-reupload dia gitu. Tapi kadang-kadang orang ngeliatnya dari sisi lain, jahat banget lu Min. Padahal kalau menurut pandangan lu gitu gak sih? Maksud gue, iya kan, mereka tuh bukan tanda kutip mau dikasihanin, mereka cuman mau, ya gue setara nih sama lu, gue bisa juga nyanyi, gue bisa juga mungkin acting, gue bisa juga mungkin dance. Orang ada kok, sorry to say nih, sobat yang berkebutuhan khusus dia di kursi roda, dia dance di TikTok segala macem. Dan gue ngeliat itu, bukannya gue nggak punya hati untuk manusia nih, gue ngeliat itu sebagai sesuatu yang hiburan gitu. Emang dia tuh mau menghibur, bukan mau mau ngeratapin ke ininya dia, kekurangannya dia. Iya kayak gitu. Tapi akhirnya karena gue ngeliat, wah kayak nggak bisa juga nih kayak gini. Karena akun gue kadang-kadang kena report segala macam kan kalau gue tetap upload yang kayak gitu. Akhirnya ya gue batasin nge-upload teman-teman yang kayak gitu. Apalagi sekarang tuh algoritma Instagram tuh udah ribet. Dulu tuh kayak kayak misalnya pantat orang deh gitu. Katakanlah pantat orang gitu, terus anak kecil berantem. Terus hewan ngadu gitu berantem ya, ayam apa gitu. Dulu tuh di Instagram los-los aja, tapi sekarang udah sulit. Sekarang tuh algoritma udah berubah. Jangan kan pantat orang dewasa gitu, bayi aja nih, kadang di akun gue tuh kelihatan pantatnya gitu, ke take down belahan gitu, ke take down di akun gue ya. Cuma nggak tahu sih gue, kalau akun-akun lain yang emang tujuan, kan ada juga tuh akun-akun cewek yang emang nunjukin belahan gitu kan, mereka nggak ke take down tuh, gue nggak tahu sih. Atau mungkin Instagram ini ngelihat akun-akun dulu dia kayak gimana ya kan, sotoy-sotoynya gue sih gitu. Nah, dari semua apa namanya itu, bukan kerumitan ya, lebih kayak bisa dibilang kayak ini, apa namanya tuh, banyak postingannya. Selintang Tilot selama itu berpengaruh sih kehidupan lu sebagai siapa lu gitu. Misalnya lu ngerasa lebih fun punya akun itu, terus dapat inspirasi kehidupan sehari-hari lu, membentuk lu menjadi siapa ketika lu memegang akun Selintang Tilot itu. Kalau pelajaran gue dapet sih, gue yang jelas, mau kata akun gue lucu-lucuan, sebenarnya gue tetap belajar bagaimana ngatur akun sih ya. Jam posting, terus engage tuh gede di mana gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu gue belajar juga sih. Jadi secara nggak langsung. Cuman kalau berubah di kehidupan gue ya nggak signifikan sih. Maksudnya malah gue ngerasanya ya sama-sama aja. Cuman ya dari Selintang Tilot ini ada pemasukan lah dari paid promote segala macam. Gue ngerasa itu kan gue bentuk di zaman pas gue kuliah ya. paid promote masuk itu lumayan banget buat uang jajan gue. Yang gue rasain itu sih. Jadi lebih ngerasa mandiri aja gue. Nah, kapan itu mulai mengimpact, kapan itu mulai berpengaruh ke apa ya? Bukan ini sih, bukan keuntungan buat lo, cuma impact lo merasa punya pengaruh banget nih, akun berpengaruh buat gue.
Kapan dulu mulai ngerasa kayak gitu? Pas kuliah kah? Atau enggak ada dalam beberapa tahun ini spesifiknya? Kalau gitu yang ini banget di gue sih ketika ada begini sih beberapa brand apa ya brand ternama lah hitungannya kayak let's say waktu itu GoPay, GrabFood, terus OVO, Vivo sempat placement di gue gitu. Ya gue mikirnya kecium juga nih akun gue gitu dan uangnya lumayan gitu buat jajan-jajan. Tapi di situ gue ngerasa wah banget karena ternyata akun gue nih masih bisa juga ya ke jangkau gitu sama brand-brand kayak gitu karena gue mikirnya wah akun berantakan kayak gitu udah susah lah buat masuk kemana-mana kan dan gue udah gak kepikiran juga buat hal-hal kayak gitu. Nah tuh Bang, dari pas ada beberapa akun yang ternama, akun sih maksudnya produk ternama gitu, pernah nggak lo ngerasa diribetin di kehidupan lo gara-gara ada orang yang pengen promote ini, promote itu? Ribetin enggak sih gue. Jadi semua akun-akunnya, semua produknya nggak pernah masalahin lu gitu. Misalnya dia minta jam posting, gue pengen post jam segini, gue pengen kayak gini, akhirnya mengganggu tidur lo gitu. Kalau gitu enggak sih karena emang kan udah deal-dealan untuk waktu posting kan paling nih yang ribet ya biasanya bukan brand kayak akun-akun dagang gitu mereka tuh nge-paid promote di gue itu di bayangan mereka adalah ketika gue paid promote di lu ya followers gue nambah gitu padahal kan nggak kayak gitu prinsipnya aslinya ya lu kayak lagi nyebar flyer aja jadi main prinsipnya siapa di saat itu yang ngelihat iklan lu kayak gitu kan. Nah tapi mereka ini mikirnya min kok gue followers gue nggak nambah nih padahal tujuannya bukan itu loh paid promote tujuannya ya orang ngelihat produk lu ketika waktu itu gitu. Min gue posting jam 7 ya. Ketika jam 7 itu siapa aja yang lihat produk lu? Lebih ke situ kan, lebih untuk ngejaring kesempatan orang tertarik produk di kala itu, di waktu itu daripada untuk nambah-nambah followers segala macam. Paling ada sih tuh akun-akun yang kayak gitu. Cuma dikit. Nah, dengan banyaknya itu semua dan apa nih? Mungkin traffic ya. Banyak meme yang ngantri atau enggak postingan yang udah lo jadwalin banget, lo pernah ngerasa akun lo tuh membuat lo jadi sibuk, jadi ribet banget sih, enggak sih? Enggak sih, karena dari awal ya sampai sekarang pun gue nggak pernah ngerasa terbebani sih sama akun gue ya kalau gue mau ngepost mau gue nggak ngepost ya gue nggak ngepost gitu tapi biasanya malah sampai gue sendiri yang tanya anjing udahlah sama nih gue nggak ngepost kayak gitu nggak ya gimana mut-mutan juga sih gue sebenarnya jadi kan gue nggak nyari konten tuh biasanya jam malam gue jam 1 jam 12 karena gue pikir setelah seharian nih tuh konten udah kesaring tuh jadi gue tinggal buka aja platform yang gue cari nih mana konten gitu dan gue biasanya udah kesaring nih itu nggak semuanya bakal gue upload gue filter lagi mana nih yang belum rame di posting orang kayak gitu-gitu sih paling strategi gue ya untuk tentang tools ini kayak gitu dan gue main di caption biasanya orang kan caption template kalau nggak captionnya panjang gitu ya gue nggak suka tuh jadi di apa ciri khas lintang lo tuh captionnya nggak perlu panjang-panjang udah dikit aja misalnya orang jelek gitu ya captionnya gitu gitu aja udah belalang sembah misalnya gitu kayak bapak-bapak nih nggak pakai baju pakai kolor Brazil gitu ya gue captionnya cafu pensiun gitu aja maksudnya gue nggak perlu yang keadaan lo ketika bla bla nggak kayak gitu kayak gitu aja yang mainin orang tuh main blowing gitu paling gitu gue nge-tweet akun gue. Nah, lo tuh belajar menulis caption itu, lo ada yang menginspirasi lo atau lo pernah belajar formal gak sih? Kalau belajar formal sih enggak cuma dari ya tongkrongan aja nih ngobrol-ngobrol tongkrongan gini tapi dulu sebenarnya salah satu orang yang lumayan apa bikin gue semangat gitu ada Mas Danu dulu tuh sempat ya ada lah megang akun gede gitu dan dia lu daripada gitu-gitu aja mending coba deh buat akun gitu dan dia sempat megang juga tuh dan gue sempat diajarin juga sama dia ngetik akun segala macam
dia sih yang lumayan berjasa. Dan sekarang Spin itu sebenarnya nggak sendirian, gue dipegang juga sama 2 orang, sama Reja sama Sandi, bantu posting. Dan lu sih dia yang apa, ngomporin gue buat bikin, dia juga yang ngajarin apa nge-tweet akun. Nah, 2 hal krusial mungkin menuju agak akhir nih. Yang pertama nih, Bal, lo itu mendapatkan meme itu ya, mencari suatu konten itu, lo punya semacam orang yang memproduksi konten dan ingin dipost sama lu gitu, kayak orang yang langganan konten gitu, atau enggak sumbernya itu seluas itu sebenarnya? Sumbernya ngacak aja sebenarnya. Sumbernya Jadi ngacak. ibaratnya kayak lu kerja ke pasar Senen, dapat baju bal-balan itu konten lah ibaratnya. Udah, gue pilihin aja. Gue nggak ngeliat nih konten buatan siapa, ini kualitas konten gambar berenyek apa kagak. Gue kan berenyek nih gue upload aja, yang penting masih kelihatan orang gerak gitu-gitu, kadang gue upload juga. Nggak ada nggak ada dari konten bang gue kadang juga ada sih, maksudnya orang-orang yang ngirim, tapi dia ngirim bentuknya tuh bukan dia buat terus dia bang upload dong punya gue, enggak. Dia lebih ke lihat nih bang, orang lain nih misalnya dia nemu akun Facebook siapa gitu, bang coba lu lihat gitu, lebih direkomendasiin gitu. Cuma sumbangan konten dari DM menurut gue nggak terlalu banyak yang gue ambil gitu, karena rata-rata ya udah diupload di akun lain gitu. Sebenarnya kalau akun-akun jokes kayak gue gini tipikalnya ya lu sebenarnya main duluan upload, sampai cepat nih dia yang rame duluan gitu. Nah gue mensiasati itu dengan cara ya caption gue lah, location gue lah, kayak gitu-gitu. Jadi ya gue sadar gue apa namanya kalau upload nih kayak gitu. Sebenarnya kalau gue lihat sih di konten di akun-akun kayak gue tuh mainnya gitu aja Gon. Dapat konten A nih, siapa aja yang dulu upload, lihat aja gitu. Kalau udah rame biasanya nggak gue upload. Pertanyaan krusial terakhir nih Bang, ada nggak pesan khusus kepada orang yang kepada 2 subjek? Pertama, kepada orang yang ngeran meme page juga atau bener kayak lu, dan satu keadminan Sintang Tilut, dan para penikmat meme juga, ada pesan khusus nggak lu Bang? Kalau buat para admin apa ya? Apa ya? Yes, ini sih apa coba bikin sesuatu lah. Maksudnya ya gue sampai sekarang juga masih nyolong sih ya, masih suka nyolong pencuri meme bilangnya. Cuman cobalah, siapa tahu sebenarnya kalian bisa gitu buat sesuatu ya kan. Terus dengan followers yang udah lumayan, gue rasa orang mungkin lebih gampang gitu ya menerimanya. Dan pesannya buat gue juga sih, buat gue sendiri juga, biar nggak nyuri mulu gitu. Terus kalau buat para penikmat meme, jangan gampang kesulut. Lihat sesuatu tuh jangan, lu udah tahu nih akun lucu-lucuan, lu berharap di situ ada nilai moral, lu berharap di situ ada lu gila lu kayak gini yang diupload, ya lu jangan follow akun gua gitu. Ibarat lu bayar kagak, lu dapet hiburan gratis tapi nuntut macem-macem, anjing. Apa gue tuh kadang suka ya udah sih, kadang kalau gue lagi ini banget gitu, gue nih lagi ruwet lagi gitu, gue balesin tuh kadang, bacot tuh bayar kagak, unfollow aja sih, kadang-kadang gitu-gitu gue saking kesel ya gitu. Tapi gue semakin kesini ya orang-orang kayak gitu dibalesin sama followers gue yang lama gitu, unfollow aja anjing gitu-gitu. Tapi gitu gue rasa ya gue nggak ada tanggung jawab di situ ya sih, gue nggak ada tanggung jawab untuk ngasih moral ke lu, karena gue pengennya akun gue ya akun begitu. Lu kalau mau nilai moral follow Mata Najwa anjing, jangan gue bangsat. Di follow udah tau akun gitu ya ibaratnya. Tapi nggak terserang juga kan sampai sekarang? Nggak ngerasa ketekan banget ya? Enggak. Gue fun. Tetap pure fun. Bukan akhir banget nih sebenarnya. Kayak ada satu hal hati. Bukan akhir banget tapi
ini sebenarnya yang karena pengen ditutup banget. Iya. Apa sih itu selintang tilut lu? Selintang tilut itu sebenarnya kalau dibilang ya, sampiran dari pantun. Pantun kan ada sampiran, ada isi tuh. Ya kan? Misalnya ajak ijik bla 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 bla, misalnya gitu pantun kan. Selintang tilut itu sebenarnya sampiran kayak ajak ijik. Yang dulu tuh dipakai sama temen gue namanya Dodi. Dia orang Sentiong. Dia tuh kalau pantun gitu kalau di kampus lagi nongkrong gitu. Ajak ijik sentang tilut, tapi dibilangnya sentang tilut bukan selintang. Nah, karena gue kedistorsi gitu ya, kedengerannya kayak selintang tilut, akhirnya gue ke selintang tilut. Sebenarnya kalau tanya artinya apa, nggak ada artinya. Artinya gitu doang udah, kayak suara yang berbunyi aja udah, nggak ada arti khususnya apa, filosofinya nggak ada. Selintang tilut aja udah. Hanya selintang tilut. Hanya selintang tilut. Bener. Hanya selintang tilut, guys. Oke. Remong mempet ya. Nah, itu semua dari segmen Lo Tuh Siapa.